Bincang Kopi. Dari kopi, jadi cerita. Dipersembahkan oleh Pilo Coffee. Selamat datang di Bincang Kopi. Bersama dengan saya, Dian. Hari ini studio kami pindah ke kantor Barista Juara di Indonesia, yaitu kantor Bung Mikael Jasin dari So Good Coffee Company, yang biasa disingkat dengan SSG atau SSG. SSG ini sebentar lagi merilis produk terbarunya, yaitu Catur Collection. Bisa diceritain, Mik, apa itu Catur Collection? Oke, jadi Catur Collection nih awalnya muncul karena sebenarnya awal 2018 sih. Jadi waktu itu kompetisi kopi di Indonesia tiba-tiba harus pakai kopi Indonesia di regional. Jadi yang tadinya orang-orang asal beli aja Geisha paling mahal, kopi paling mahal, sekarang nggak punya option kan. Jadi mau nggak mau harus cari kopi Indonesia yang enak. Tapi yang kita sadar di tahun itu dan tahun-tahun berikutnya adalah kopi enak tuh nggak happen overnight gitu, kayak it's a process gitu kan. Lu nggak bisa kopinya panen asal-asalan, tanam asal-asalan, tiba-tiba rasanya enak, nggak mungkin kan. Jadi waktu 2018 itu kayaknya lumayan katalis yang buka mata orang-orang, pelaku-pelaku kopi di Indonesia, terutama orang-orang yang suka ikut kompetisi barista, bahwa kopi di Indonesia itu kalau untuk competition level mungkin belum pada saat itu ya, ada 1-2 tapi very limited gitu, mungkin ada 15 kilo, 20 kilo, tapi nggak ada yang scale besar kayak lu sekarang beli kopi Ethiopia apa aja deh di bawah kompetisi ya baik-baik aja gitu kan. Nah, jadi dari 2018 itu yang awalnya tadinya kita cuman nyari kopi enak buat kompetisi, lama-lama gue keterusan nih. Jadi gue nemu passion gue di dunia kopi itu adalah post harvest processing atau kerja sama petani lah gitu. Jadi nggak cuma rasa processing aja, tapi gue sebenarnya enjoy banget kerja di lapangan, jauh lebih dibanding gue kerja di belakang bar gitu kan. Nah, jadilah setelah 2018 kompetisi, 2019 kompetisi lagi, setelah kelar WBC 2019 itu gue mikir dong kayak sekarang mau ngapain gitu ya, cari challenge baru. Nah, sekalian bikin So Good Coffee Company, kita bikin salah satu tujuan kita kan mengimprove coffee industry di Indonesia. Caranya adalah melalui sourcing green beans yang enak gitu kan, yang bagus. Salah satu caranya yang kita pikir bisa tackle issue di Indonesia ini secara immediate dan medium term itu adalah melalui post harvest processing. Nah, kebetulan gua itu selalu kalau lagi ke Coffee Expo apa ketemu teman-teman dari luar negeri, komplainnya mereka adalah kopi Indonesia selalu satu nggak konsisten, kedua rasanya naik turun. Jadi nggak konsistennya bukan cuma rasanya doang, tapi juga supply-nya gitu. Kadang-kadang enak, terus back berikutnya nggak enak. Jadi gue muter otak gimana caranya supaya kita bisa offer coffee green beans yang bisa konsisten dan rasanya itu diterima sama semua orang dan gak cuman ada di kompetisi doang. Jadi gue mau salah satu tujuannya adalah si kopi ini bisa dinikmatin sama orang banyak. Jadi mulai dari price point-nya oke, supply-nya juga banyak. Nah, itulah awalnya akhir si Catur Collection ini. Catur itu kan artinya 4. Jadi gue reverse engineer nih. Biasanya orang kan bikin natural, wash, honey, what how, terus ya udah dapatnya apa rasanya gitu kan. Kalau ini gue mikirnya dibalik, gue mau kopinya kayak apa dulu rasanya, baru dipikirin prosesnya jadinya kayak gimana nih. Nah, si Catur ini adalah 4 profil rasa yang berbeda-beda. Jadi di Catur ini ada namanya Bumi, Senja, Pucuk, sama Kamala. Ini taste profile. Jadi dari tahun ke tahun dan dari farm ke farm mungkin agak sedikit berbeda prosesnya, tapi profil rasanya sama. Jadi maksudnya yang kayak Bumi gitu, rasanya sih mirip kayak wash process Indonesian coffee, tapi kita cari cara supaya rasanya bisa lebih clean, nggak terlalu herbaceous, tapi tetap ada karakteristik rasa Indonesian coffee-nya.
Sedangkan kalau yang Kamala gitu, itu yang lagi ngetren banget sekarang. Jadi kayak funky, fruity, caranya pun kayak anaerobic natural. Itu kopi yang tahun ini gue pakai kompetisi di Indonesian Barista Championship. Jadi apa ya? Ini kopi yang sebenarnya waktu itu di Common Grounds udah ada di retail rack selama 2-3 bulan. Gue beneran ambil dari retail rack pakai kompetisi gitu. Jadi itu salah satu poin yang ngebuktiin bahwa kopi ini sangat tersedia untuk orang banyak dan juga harganya masih masuk untuk dijual di kafe gitu. Dan ini perdana? Secara skala skala untuk produksi sih perdana. Jadi biasanya kan kita bikin dari tahun 2018 itu yang di otak tuh selalu ya udah pakai kompetisi, kalau ada sisa dijual gitu kan. Kalau ini lebih kayak gimana caranya gue bisa bikin kopi misalnya 2 ton, 4 ton, 6 ton dan supaya bisa cukup untuk diekspor, cukup untuk dijual ke 5, 10, 15 kafe gitu. Posisi IIT nih di kerja ini apa? Nah, jadi IIT itu masuk karena gue males distribusi. Berat emang ya distribusi. Jadi gue sempat baca buku namanya Company of One. Siapa yang nulis lupa. Jadi cerita tentang orang Kanada ini, dia graphic designer kalau nggak salah. Tapi awalnya dia kerja di company gede. Jadi dia selalu kepikiran gimana cara scale up, orangnya banyak gitu kan. Cuma lama-lama capek, dia pengen gimana supaya bisa punya company of one person atau orangnya dikit aja tapi revenue-nya bisa banyak, bisa sustain hidup mereka. Nah, dari pola pikir ini gue mulai mikir gimana caranya supaya si So Good Coffee Company ini timnya nggak gede-gede banget, tapi bisa ngelakuin pekerjaan yang dikerjain oleh perusahaan yang skalanya lebih besar lah gitu. Nah, masuknya IT adalah karena mereka udah punya channel import-export. Jadi selama ini kan mereka import coffee beans gitu kan, Brasil apa segala macam. Tapi mereka belum pernah ekspor nih. Mereka nggak terlalu punya portfolio kopi Indonesia. Makanya gue approach karena emang sering kerja bareng kalau nyari kopi import. Kayak mau nggak gue yang proses, kalian yang distribusin di Indonesia dan untuk ekspor. Jadi gue nggak perlu deal sama jualan secara kasar ya. Tapi pokoknya gue yang proses, ketemu sama petani segala macam karena itu yang gue seneng. Yang urusan jualan lu lah gitu. Jadi si IT hanya menjual aja berarti ya? Iya, sama ya mereka kemarin waktu kita origin trip ya mereka ikut gitu kan karena mereka pengen tahu apa yang kita lakuin. Tapi secara dari designing si taste profile ini, mau proses pasca panennya kayak gimana itu kita yang nentuin, si SSG yang nentuin. Jadi kalau dari cerita lu, yang awal biasanya orang bikin kopi berdasarkan pasca panen gitu ya, natural, misalnya kayak katakanlah Bali natural, Bali wash. Sekarang lu balik, lu fokus di rasanya, baru nanti kopinya bisa ganti berarti ya. Tahun ini misalkan kopi yang seri Bumi adalah, ini sembarang ya, gue juga nggak tahu kan Bumi ini apa kopinya. Katakanlah kopi Bali, bisa jadi nanti Jawa Barat misalkan, selama tes profilnya yang lu mau, begitu Mik? Kira-kira gitu. Jadi sekarang ini kita kerjasama sama 3 daerah. Jadi ada di Jawa Tengah sama prosesornya Bright Java namanya. Habis itu di Flores sama Tuang Coffee, di Bali sama Karana gitu kan. Nah, tergantung dari kemampuan processing facility mereka, kita bikin proses si taste profile ini. Jadi ada beberapa tempat yang sanggup bikin 4, ada beberapa tempat yang cuma bikin 2. Jadi tapi misalnya Bumi, taste profile-nya kan klasik nih, kayak wash Indonesian coffee. Tapi Bumi di Jawa Tengah sama Bumi di Bali mungkin rasanya mirip. Yang membedakan adalah karakteristik dari tanah mereka masing-masing. Tapi secara spektrum rasa mirip-mirip gitu kan. Kalau lihat di flavor wheel tuh ya warnanya coklat ke merah lah gitu kan, atau coklat ke kuning. Sedangkan yang Senja, Pucuk sama Kamala rasanya juga beda-beda. Dan kebetulan kita juga kerja bareng mikrobiologis dari ITB yang bantuin kita untuk bikin fermentation starter. Jadi dia semacam bikin resep ramuan mix antara bakteria dan ragi yang basically kayak menu gitu deh,
ada starter A, B, C, D, E. Habis itu ada satu starter di tiap daerah yang adalah itu resepnya daerah itu sendiri. Jadi di reverse engineer nih, kita cup dulu misalnya kopi dari Bali. Terus sama dia dianalisa di dalam kopi Bali ini banyaknya bakteria apa, misalnya Bacillus A-nya lebih banyak, terus Saccharomyces cerevisiae-nya sekitar segini berapa persen gitu kan. Nah, si dua bakteria sama ragi ini dikombine, habis itu diintroduce ulang ke tanahnya mereka masing-masing gitu. Jadi semua kopi seri catur menggunakan starter dari lu sendiri? Iya, jadi sebenarnya kan mungkin background story-nya mesti gue ceritain dulu juga kali ya. Silakan. Jadi kebetulan kita itu dapat award dari GIZ. Jadi dia itu kepanjangan bahasa Jermannya gue nggak bisa pronounce ya. Ribet lah ya pokoknya. Tapi dia organisasi yang di-oversee sama pemerintahan Jerman, sama Kementerian Keuangan Jerman untuk melakukan kegiatan-kegiatan agricultural di negara-negara berkembang gitu kan. Nah, salah satu misi mereka adalah gimana caranya mendapatkan inovasi di dunia kopi yang bisa di-share ke nggak cuma petani Indonesia doang, tapi dengan partner-partner mereka di Ethiopia, di Myanmar, di Thailand, di Vietnam. Nah, karena gue backgroundnya barista dan competition, gue mikir, oh kenapa nggak kita bikin si fermentation proses ini, tapi harus ada knowledge sharingnya juga gitu. Jadi cara kita bikin si bisnis modelnya supaya semua orang untung adalah SSG itu kita develop si taste profile fermentation steps-nya inilah, kayak oh lu harus masukin ke tangki dulu, habis itu di pulp, habis itu dicuci, habis itu dijemur, ada step-stepnya, kita kasih fermentation guide-nya. Cuman yang membedakan kopi yang kita proses dan kita jual sebagai So Good Coffee Company dan kopi yang misalnya partner kita di Karana jual adalah mereka nggak punya starternya. Jadi secara knowledge sharing masih dapat nih, mereka dapat sharing knowledge gimana caranya supaya bisa bikin kopi yang lebih oke, tapi tetap punya lini produk yang beda. Kalau Karana ya mereka udah lumayan gede lah, jadi mereka sebenarnya nggak perlu dikajarin dalam tanda kutip juga nggak apa-apa. Tapi untuk petani-petani di Flores misalnya atau di Braj Java yang kecil-kecil, petaninya kayak ada 30 rumah gitu, di depan rumahnya mereka ngeringinnya, proses itu kan lumayan ngebantu banget ya buat harvest tahun depan, karena mereka boleh ngejual ke orang lain selain SSG. Cuman emang namanya bukan Bumi, Senja, Pucuk, Tamala karena mereka nggak punya starternya itu. Jadi starternya itu kayak 11 bumbu rahasia kita. Mereka tahu cara goreng ayamnya di temperatur berapa lah gitu. Bumbunya dari lu gitu. Bumbunya dari gua. Kalau mereka bisa melakukan step yang sama, boleh bumbuin sendiri, boleh nggak pakai bumbu gitu kan. Karana juga termasuk pakai starter lu juga ya? Ya, jadi Karana kalau mereka kan emang udah operation lumayan gede ya. Jadi kita mungkin salah satu dari klien mereka aja gitu. Mereka punya banyak banget klien yang minta kopi di proses aneh-aneh. Cuman kenapa kita pilih kerja sama Karana? Karena dia punya banyak fasilitas untuk bikin fermentation steps yang aneh-aneh ini nih yang kita mau. Jadi mereka fasilitasnya paling lengkap. Jadi gue pengen coba bikin di sini sebagai perbanding untuk tahun-tahun ke depan gitu. Ini Mik, buat gue cara kerja ini menarik gitu ya. Termasuk di saya yang sama juga agak ajaib. Karena kita bukan minta barang, katakanlah benda nih ya, kayak gelas depan kita, speknya ukurannya sekian, volume sekian yang bisa dilihat, disentuh, diraba. Kalau ini kan rasa gitu ya. Apalagi kan tadi nih lu pengen yang karakternya Indonesia banget misalkan, atau funky. Nah, bagaimana lu menerjemahkan itu ke pengolah atau ke petani? Terus ketika tidak sesuai seperti apa? Terus kalau sesuai pun bagaimana lu menentukan itu gitu? Ini kan ada di benak lu. Benak yang lu sampaikan ke mereka bisa jadi nangkep, boleh jadi beda gitu kan penerjemahannya. Nah, buat gue ini di sini gaibnya ini. Menarik nih. Emang challenging banget sih. Jadi kalau kita sih ngedesainnya dengan beberapa cara ya. Karena bikin kopi kan setengah science, setengah art gitu kan. Nggak ada, maksudnya bukan ilmu pasti gitu ya. Bener kayak bukan bikin gelas atau bikin rumah yang bisa diukur gitu kan. Jadi kalau masalah komunikasi sih makanya kenapa kita selalu kerjasama sama prosesor lokal.
karena kan kita nggak bisa di sana 24/7 gitu kan. Kayak gue nggak bisa di Flores selama 2 bulan, nggak bisa di Bali selama 2 bulan, nggak bisa di Jawa karena panennya kan bersamaan nih. Makanya kita selalu punya partner lokal ini untuk yang mereka yang ngejaga relationship sama petani lokalnya. Karena yang gue sadar setelah berapa tahun pergi ke farm, dan banyak orang pasti yang sadar, mungkin teman-teman roaster atau yang suka sourcing kopi sendiri, itu orang kota datang ke gunung ngasih tahu petani mesti gini-gini, nggak ada yang didengerin pasti. Terus siapa gitu kan, orang dari kota datang ke kampung gue ngasih tahu gue mesti ngapain, kan nggak bakal didengerin. Jadi si local processor ini vital banget buat kita karena mereka yang punya relationship sama petani lokal. Jadi kayak misalnya kalau di Flores gitu, kalau Andre yang ngomong atau ada yang di sana second in charge-nya si Ferdi ngomong sama si petani, lebih dengerin karena keluarganya ada yang kenal lah, udah sering minum sopi bareng lah, kayak yang apa ya, very cultural gitu. Kalau gue ngomong kan ya mungkin didengerin pas di sana, tapi begitu gue pulang udah nggak. Jadi dari segi manusianya itu cara kita. Terus juga kita waktu itu buka pre-order nih untuk si Catur Collection supaya customer kita bisa kasih kita DP, kita bisa kasih DP ke si petani itu untuk beli cherry lah, untuk beli equipment lah. Jadi udah bisa building trust secara manusia. Jadi nggak cuma culture doang, tapi beneran ada duitnya nih gitu kan. Gue nggak tahu ya kalau company lain kayak gitu apa enggak, tapi buat kita tuh lumayan vital untuk ngelakuin itu karena supaya itu ada show commitment lah gitu kan. Kalau secara rasa itu kita agak lebih susah, tapi secara framework bisa diinstal juga. Jadi kayak misalnya si profil rasa ini kan gue udah tahu. Kalau Bumi itu klasik Indonesian, Senja mirip dengan Bumi tapi lebih banyak acidity-nya. Pucuk itu agak mirip sama Honey profil rasanya, jadi dia bodinya tebal, nggak terlalu fruity tapi sangat balance. Terus yang Kamala funky dan fruity. Dari deskripsi ini aja lu udah tahu nih kira-kira mesti diproses kayak apa gitu kan. Kalau funky fruity ya mau nggak mau apalagi selain anaerobik natural gitu kan. Ya di tengah-tengah ini kita bisa main-mainin. Jadi di fermentation guide So Good Coffee Company ini yang kita kasih ke si petani, kita udah detailin nih jelas stepnya. Pertama, difermentasi dalam tangki atau dalam Grain Pro selama berapa lama sampai pH-nya ukurannya sekian. Habis itu dikeluarin langsung dijemur misalnya kalau yang Kamala. Secara natural sampai moisture levelnya sekian. Jadi ada metriknya lagi. Nah ini si tugasnya si local processor ini nih yang komunikasiin itu ke si petani. Yang kedua juga karena kita kerja bareng microbiologist kita yang dari ITB itu, kan si fermentation starternya ini, resepnya ini dia cara kerjanya adalah dia mempopulasikan lebih banyak bakteria atau yeast tertentu, ragi tertentu. Nah, bakteri dan ragi tertentu ini kan dia punya rasa nih. Jadi biasanya kita bisa kontrol rasanya dari situ. Jadi kita dari awal cara kerja bakteri sama ragi kan dia makan yang organisme-organisme yang lain. Kalau kita bisa memperbanyak populasi bakteria atau ragi tertentu, maka rasa itu akan lebih dominan. Jadi rasanya nggak mungkin bisa sama 100%, tapi dominansnya bisa mirip. Jadi kayak gitu bisa bikin rasa kita, I would say sekitar 80-90% itu konsisten dari tahun ke tahun, sisanya variance. Tapi variance ini justru kita mau kan, karena kan lu nggak mau kopinya kayak dari Bali, Jogja, Jawa Tengah, rasa kopinya sama, percuma juga gitu kan. Jadi kita kontrol, tapi yang sisanya yang 10-15% itu kita gunakan sebagai artnya lah gitu. Dan sejauh ini sesuai dengan bayangan lu, apa yang lu pengen ya, akhirnya jadi, dengan hasilnya? Minggu-minggu ini nih, sekarang tengah-tengah Oktober kan, kopinya udah mulai berdatangan nih. Kita panen bulan Juli kemarin, kita ke sana. Sempat oversee bentar, habis itu kopinya udah mulai datang. Gue baru mulai cup minggu lalu. Itu rasanya sih hampir mirip yang di kepala gue 100%. Obviously karena ini tahun pertama kita pakai fermentation starter 6 biji lah segala macam yang produksinya gede, pasti ada yang miss-missnya lah gitu. Tapi
So far sih menurut gue memenuhi standar dan melampaui malah. Terus kan gue sebenarnya bukan expert atau apa ya. Maksudnya kayak sebenarnya lumayan risky juga gitu, tapi untungnya gue disurround sama orang-orang yang lebih pintar dari gue supaya bisa nerjemahin vision yang ada di otak gue ini jadi beneran di cupping table tuh. Sejauh ini sih ini banget, maksudnya kayak rasanya sesuai dan distinctive. Jadi si 4 taste profile ini rasanya beda-beda gitu. Dari 4 karakter ini kan lu juga nyebut tuh bumi Indonesia banget nih. Apa sih di benak lu Indonesia banget tuh rasanya, Mik? Indonesia banget itu kayak kalau lu dapet kopi Sumatera yang di wash terus tapi clean banget gitu, kayak apa ya, rasanya ya brown spices, chocolatey, bodinya tebal, tapi kan biasanya itu ditemenin sama ada vegetal lah, ada malt lah, yang gitu-gitunya kita ilangin. Jadi kita mau rasanya masih kalau look up, oh ya ini Indonesian coffee tapi clean gitu. Dan secara harga pun itu masih sangat masuk akal, dan I would say harganya sama kayak harga wash Indonesian coffee yang lain gitu. Karena dulu juga nyinggung nih ya, kalau pembeli di luar melihat kopi Indonesia salah satunya nggak konsisten gitu. Nah akhirnya setelah lu melakukan ini, lu menemukan masalahnya kenapa sih tidak konsisten nih kita ini? Atau jangan-jangan pembelinya yang keliru? Artinya dia belinya nggak ke satu pengolah besar, tapi ke berbagai petani yang bahannya juga kan beda-beda gitu kan. Satu petani, satu bahan dikumpulin, dikirim. Tapi nggak batching gitu loh. Satu pengolah, ya udah kopinya ini, satu pengolah ini gitu. Dikirim jadi terpisah, nggak digabung misalnya katakanlah Gayo dari berbagai kabupaten. Ya wajar kalau rasanya tahun ini A, besok B. Karena kan kopinya juga beda. Beda kalau misalkan tetap fokus di Bapak A, di Ibu B gitu, dikirim walaupun satu kontainer tapi terpisah. Menurut lu gimana tuh, Mik? Akhirnya lu nemukan kendalanya apa sih? Nggak konsisten kita ini apa? Bener, sebenarnya iya sih. Jadi menurut gua personally ya, rasanya sih lumayan konsisten. Tapi yang nggak konsisten mungkin ekspektasinya orang, kayak lu bilang tadi, kayak misalnya orang di US beli apa, di Australia beli sebagai Gayo. Mungkin dia ngomongnya sama satu orang doang, tapi kan kalau dia mesennya 3 kontainer nggak mungkin satu orang itu punya lahan untuk 3 kontainer. Jadi pasti dia minta teman-temannya gitu kan. Nah jadi mungkin ekspektasi si pembeli ini adalah, oh gue mau beli dari satu orang ini, volume segini, rasanya sama. Padahal in reality kan lotnya beda-beda. Jadi kalau kita juga kita tulis nih lotnya beda dari si petani ini, lot segini, menggunakan teknologi yang kita lagi trialing sih. Jadi pakai QR code gitu. Jadi petiknya di pohon ini oleh si orang ini, begitu dimasukin ke processing station, di scan lagi, ada tracingnya lah gitu. Di beberapa tempat emang masih pakai catatan gitu, tapi at least kita disclose bahwa ini dari tempat yang sama tapi lotnya berbeda. Jadi sebenarnya bikin nggak konsisten itu sih, bukan kopinya, tapi manajemennya sebenarnya nggak konsisten. Ya gue curiga juga orang luar nggak ngerti juga kondisinya. Iya, maksudnya apa ya? Beda kan kalau kayak di Ethiopia gitu atau di Brazil udah sangat industrialized, pencatatannya semua udah bagus, kebanyakan juga dari satu estate yang gede. Kalau kita kan smallholders gitu, namanya smallholders nggak bisa konsisten sesama smallholders. Kalau dia doang, satu orang ini pasti konsisten kan? Iya. Lahannya sama, pengetahuan dia untuk processingnya juga sama. Jadi kita mencoba mengatasi itu dengan satu, dicatat dengan benar. Kedua, kita kasih si fermentation guideline ini supaya semua orang melakukan hal yang sama menggunakan metrik yang kita tentuin. Jadi gue ngerasa emang pembeli luar tuh kurang informasinya kurang lengkap. Jadi kalau dibandingin sama pengolah kadang kopi Kolombia atau Panama deh yang Geisha aja, itu kan si Esmeralda aja satu orang ini ada satu keluarga Peterson gitu misalkan, itu berapa hektar gitu kan, gede sekali. Kita setengah hektar, paling 1 hektar, setengah hektar, 1 hektar gitu. Ya wajar kan kalau akhirnya bukan nggak konsisten. Satu kontainer tuh berapa banyak keluarga produksi gitu kan.
Beda-beda jadinya. Maksud gue nih kalau ini kita nggak sampaikan ke publik gitu atau pembeli luar, ya akan merasa kopi Indonesia nggak konsisten terus. Padahal tergantung lu belinya sama siapa. Iya benar. Dan itu managing expectation-nya juga ya. Jadi lu pengen ntar salah satunya SSG juga begitu gitu ya. Salah satunya supaya konsisten ya lu juga harus lengkap gitu informasi batch per batchingnya gitu apa aja gitu ya. Ini Mik tadi lu ngomong GIZ entah apa itu ya artinya. I think bahasa Inggrisnya German Corporation for International Cooperation. Gue pernah dengar juga sih itu. Soalnya banyak juga yang dapat donor dari mereka kalau nggak salah. Nah, ide ini mulainya setelah ada GIZ ini atau sebelum? Lumayan at the same time lah. Jadi gue putusin bikin SSG ini sekitar bulan Juli tahun lalu, tahun 2019 setelah WBC. Terus waktu lagi goreng-goreng konsepnya nih kayak mau diapain, kebetulan juga ada pengumuman untuk si Coffee Innovation Fund ini dari GIZ. Terus kan ada kriteria nih harus inovatif, harus scalable, boleh hilir apa dulu. Nah waktu itu gue mikir aja nih yang kira-kira cocok di Venn diagram nih antara visi misi gue mau ngapain, skill gue apa, sama project ini kira-kira apa. Nah kebetulan ya dapetnya si post harvest processing ini. Cuman karena namanya juga funding gitu kan, harus ada apa ya, checklist yang harus ditik gitu. Ini lumayan nge-shape kita sebagai company. Jadi kayak misalnya harus apapun yang kita lakuin harus dokumentasiin dan di-share. I'm pretty sure banyak company yang nggak mau share gimana cara dia fermentasiin atau processing kopinya gitu kan. Jadi gue harus muter otak lebih banyak supaya semuanya win-win. Kayak tadi gue bilang kayak, oh kita punya bumbunya, kalian tahu cara bikinnya. Kalau kalian habis itu mau bikin jual ke orang lain ya nggak apa-apa, tapi bumbunya tetap gue yang punya gitu kan. Jadi lumayan ini sih kayak apa ya, in a lot of ways lumayan ngebantu meng-shape kita sebagai company gitu. Terkait lu kerjasama akhirnya ke hulu, tadi kan ada Tuang, ada Bright sama Karana. Lu dari awal memutuskan yang tiga belah pihak ini bagaimana? Atau ada beberapa pilihan, akhirnya lu mencoba menjajaki kerjasama, akhirnya yang cocok tiga? Atau bagaimana nih? Ceritanya lu akhirnya bisa kerjasama dengan mereka? Kalau Karana karena udah sering beli sama mereka gitu kan. Jadi udah pernah kesana untuk cuman lihat-lihat doang sebenarnya. Terus waktu kompetisi dulu sempat approach untuk bikin exclusive batch. Cuman kebetulan nggak kepake aja kopinya karena bukan salah mereka, tapi guanya yang nggak bisa dapetin resep yang enak. Dan secara paralel waktu itu sama Tuang Kopi juga. Jadi udah mulai coba-coba. Jadi sama mereka udah ada relationship lah. Nah kalau yang Bright Java nih, kita satu lagi nyari tempat yang masih undervalued. Kayak jarang banget tuh kopi dari Gunung Merbabu apa dari Banjarnegara, jarang banget. Maksudnya kalau Robusta sering ya, tapi kalau Arabica jarang banget gitu kan. Jadi waktu itu gue ketemu di cupping import export trade gitu di ISBSD lah. Ada cupping SCAI, ada kayak 40 kopi di meja. Kebetulan yang gue suka cuman satu itu si Bright Java ini. Jadi ya udah gue ajak ngobrol. Kebetulan mereka story-nya lumayan bagus. Pas dilihat company-nya, kopinya, pas segala macamnya cocok sama kita sebagai tim, ya udah kita kesana aja. Kebetulan emang cuma 3 yang untuk tahun panen ini, tapi mudah-mudahan bulan Desember ini kita ke Sumatera sama ke tahun depan ke Toraja untuk nambah portfolio gitu lah. Cuman emang gitu sih kayak tadi gue bilang, kita pengen selalu punya processing partner di tempat itu, karena kita nggak bisa ada di satu tempat dengan banyak orang. Mungkin margin kita kepotong, tapi ya nggak apa-apa karena it's more money for everyone aja gitu. Karena tim kita juga kecil gitu kan, jadi kayak secara expenses pun juga nggak gede-gede banget. Jadi ya bisa dibagi-bagi lah gitu ininya, potnya. Tahun ini target produksinya berapa, Mik? 2020 ini kita cuma ada 7 ton. Untuk semua 4 koleksi ini? Iya, 4 koleksi ini 7 ton.
Karena kan waktu panen itu bulan Mei ya, awal kan. Jadi waktu kita projection, honestly kita takut nggak laku gara-gara COVID. Ya kan, semua kan turun semua order gitu kan. Kayak IIT bilang, wah kopi dari segini cuman tinggal segini. Terus roastery di Common Grounds, kayak wah biasanya order segini. Ya semua orang ke effect gitu kan. Jadi kita juga nggak berani commit terlalu banyak. Tapi kayaknya kurang, 7 ton. 7 ton kurang. Sebelum pandemi, proyeksi lu berapa ton? Wah, honestly sih gue cuma tadinya mikir 2 ton doang ya. Awalnya malah? Awalnya cuma 2 ton. Itu waktu mikirin sendiri. Cuman setelah partner apa sama IIT, ya karena mereka punya channel, idealnya sih 1 kontainer ya. Jadi mungkin kita tahun depan aim untuk 1 kontainer. Karena kan itu kayak kalau untuk ekspor sama distribusi kan itu kayak angka yang lumayan aman lah gitu. Satu kontainer ya bisa ekspor setengah, yang setengahnya di domestik. Atau kayak semuanya keluar gitu kan. Dari 7 ton ini paling banyak? Paling banyak yang Kamala kayaknya, karena lagi ngetren kan. Bali berarti? Atau campur ya? Campur, Kamala karena banyak yang suka. Kita ada di tiga-tiganya, di Jawa Tengah ada, Bali ada, di Flores ada. Kalau gitu mungkin bisa cerita Mik, Bumi ini apa aja kopinya, terus Senja apa aja, Pucuk dan Kamala. Oke, Bumi itu kita ada di Bali sama ada di Jawa Tengah dari Banjarnegara. Jadi si Bumi ini prosesnya itu paling mirip dengan wash proses, tapi kita kasih fermentation starter. Nah, ada sedikit perbedaan antara yang Bali dengan yang Jawa Tengah karena di Bali punya fermentation tank bagus, di pulper apa segala macam. Jadi itu secara proses paling mirip sama si traditional wash. Nah, yang di Banjarnegara ini dia nggak punya nih fermentation tank. Jadi kita harus adjust sedikit cara processingnya. Jadi dia di fermentasi anaerobik dulu, habis itu baru di pulp. Kan kalau udah difermentasi kan lebih gampang tuh lepasnya si mucilage-nya. Jadi nggak perlu pakai mesin pun, tinggal cuci pakai tangan doang gitu udah hilang, habis itu langsung dijemur. Nah, ini the beauty of jualannya sebagai taste profile dan bukan sebagai processing, karena kita bisa bilang ini rasanya Bumi, maksudnya taste profile Bumi karena rasanya mirip gitu kan. Nggak bisa dong kita bilang yang kali bening wash process gitu kan. Jadi ini kenapa gue juga bikin sebagai 4 taste profile, karena kita bisa adjust si processing tekniknya ini asal targetnya sesuai, asal target rasanya, spektrum rasanya masih mirip gitu. Jadi menurut gue itu lebih bisa memanage ekspektasi orang dibanding kayak gue bilang wash tapi ternyata rasanya bukan, atau honey tapi ternyata rasanya kayak wash gitu kan. Jadi itu yang Bumi. Yang kedua adalah Senja. Senja ini itu menggunakan sama fermentation starter juga, tapi itu mirip dengan proses Bumi yang ada di Banjarnegara. Jadi anaerobic fermentation, masukin 1 tank. Jadi si tank ini sebenarnya awal dari 3 proses yang lain. Bisa jadi Senja, bisa jadi Pucuk, bisa jadi Kamala gitu kan. Awalnya di fermentation tank, habis itu difermentasi sampai ke nomor pH yang kita mau. Jadi tiap daerah agak beda-beda, tergantung kita sukanya di mana. pH itu kan ya makin rendah makin asam lah gitu kan. Jadi kita bisa atur tuh acidity-nya di situ. Habis udah dapat pH yang mau, kita keluarin, di pulp, dicuci, dijemur. Itu proses Senja. Nah, setelah kering pun ini kita bakal mix antara lot ke lot yang beda maturation levelnya. Jadi cherry yang misalnya yang lebih matang dicampur yang agak sedikit lebih banyak kuningnya, bukannya floaters ya, tapi kan nggak bisa petik semuanya merah. Bisa, tapi harganya 500.000 sekilo. Ini kita semua harga kita mau di bawah 200.000 sekilo. Jadi harus bisa commercial scale lah gitu kan. Jadi ini kita campur dengan lot yang lain, di rest barengan supaya homogenize. Habis itu kita jual sebagai Senja. Jadi rasanya kita bisa adjust di situ. Makanya rasanya mirip dengan Bumi, tapi acidity-nya kita bisa main-mainin. Tahun ini Banjarnegara aja Senja? Senja itu ada di Flores. Oh, Flores? Flores, Bali, dan Banjarnegara ada nggak ya?
Kayaknya nggak ada. Lupa dia. Mesti lihat buklet dulu Oh iya, kayaknya. kayaknya mesti nyontek dulu. Iya, cuman Bali sama Flores doang, nggak ada dari Jawa. Bali sama Floresnya. Iya, senja. Nah, habis itu ada yang namanya pucuk. Pucuk nih sebenarnya mirip dengan black honey prosesnya. Jadi sama, dari tangki yang sama, itu dia langsung di pulp, tapi nggak dicuci, nggak diapa-apain, jadi masih ada mucilage-nya dan dijemur. Jadi dia rasanya itu nggak se-fruity kalau natural proses biasa, tapi kita dapat bodinya, acidity-nya nggak terlalu tinggi. Cuman karena ada si fermentation starter itu, dia bisa rasanya lebih unik dari sekedar kayak black honey biasa gitu kan. Itu terakhir yang Kamala, ya itu anaerobic natural yang banyak orang Lagi tren sekarang. tren sekarang. Jadi mungkin kalau orang-orang kayak dulu mikirnya kayak kalau gue bikin kopi gitu selalu carbonic maceration apa segala macam kan. Tapi apa ya, setelah berapa kali bikin itu, gue nemuin si cara itu tuh lumayan limiting gitu. Karena kalau lu bilang carbonic maceration kan harus melakukan step-step tertentu untuk bisa disebut sebagai carbonic maceration. Kalau di wahana mah nggak apa-apa, banyak peralatannya, karena nggak apa-apa. Tapi begitu lu ke Uwu atau ke Embohang di Manggarai, nggak ada. Maksudnya kayak satu, nggak ada dananya. Kedua, itu di gunung yang kayak 4 jam dari tempat processing, kayak troublesome banget gitu. Jadi kita nemuin cara yang ya udah anaerobik biasa aja. Kalau di Flores pakai Grain Pro, jadi nggak cuma sekedar plastik biasa. Kalau di Banjarnegara dan Bali dia masukin ke toren penguin itu yang warna biru. Toren penyelamat berarti. Iya, mungkin bukan yang paling sustainable ya. Jadi ini challenge kita sih. Itu reusable, tapi ya itu plastik gitu kan. Jadi setelah berapa kali kayak Grain Pro gitu ya, setelah berapa kali pakai mesti dibuang, bolong lah, apalah kan itu nggak boleh bolong. Jadi kita lagi mau coba cari solusi yang lebih sustainable di depan, yang antara pakai stainless atau mungkin ada yang biodegradable material, belum tahu gitu kan. Stainless sih ya, cuman mahal sekali. Stainless itu dia, kayak mungkin kalau 7 ton mahal, tapi kalau misalnya kita bisa satu kontainer atau mungkin masuk berarti masih masuk gitu kan. Itu kan ya gitu, maksudnya tergantung kayak kualitas berarti ya. Ya chicken and egg problem lah gitu, mau yang mana dulu. Tanggapan mitra-mitra kerja lu bagaimana, Mik, dengan ide lu yang starter ini ke Karana, ke Tuang dan ke Bright nih? Respon awal mereka? Kalau mereka sih nggak tahu ya, gue setengah beruntung juga karena ketolong title. Jadi, juara nih ya. Iya, jadi mereka kayak ya udah oke aja. Kedua karena kita komit beli, maksudnya nggak enak tetap kita bayar. Jadi mereka ya no risk gitu kan. Kalau enak ya mereka senang, kopinya makin terkenal. Kalau nggak enak ya udah bodo amat. Mereka nggak rugi juga gitu. Iya, yang lebih susah adalah convincing IIT. Oh, meyakinkan dia malah ya. Karena kan mereka yang distribut, kalau nggak laku mereka juga rugi gitu kan. Jadi tapi lumayan sih, untungnya mereka lumayan punya faith di SSG. Jadi dan mungkin karena approach-nya juga lumayan scientific walaupun ada risk gagalnya. Tapi karena ada metrik yang jelas, ada framework yang jelas, ya oke lah. Dan ya gitu, kita cuma berani 7 ton gitu kan. Tapi karena tahun ini successful, bisa dibilang successful secara rasa dan nggak ada yang rusak gitu. Tahun depan sih mereka lebih pede gitu. Dan cara pembeliannya bagaimana tuh, Mik, kopi ini, Catur? Oke, jadi kita mau bikin launch event. Jadi kita nggak mau ada auction atau apa karena ribet. Tapi kita mau ada launch event di mana kita bisa jual sample pack isinya 14 kopi yang kita udah pilih. Jadi 14 kopi ini mungkin terdiri dari 4 Kamala, 4 gitu, atau mungkin ada 4, ada yang 3, ada yang 2, tergantung, belum dipilih nih. Kita lagi masih coba-coba. Ini si 14 kopi ini kita akan jual 100 gram each, tapi sebagai satu pack. Itu untuk orang bisa beli, mereka roast sendiri, habis itu mereka cup. Nah, tapi karena ada launch eventnya juga, orang-orang bisa
RSVP datang ke SSG tanggal 20 November itu untuk bisa nyobain kopinya secara langsung. Cuman kita lagi ngeliat nih regulasi pemerintah ngebolehin berapa banyak orang di dalam kantor kita. Tapi mudah-mudahan sih bisa dapat sekitar 15 sampai 20 orang yang boleh datang dalam slot waktu yang berbeda-beda supaya bisa nyobain kopinya as intended gitu. Jadi kita nggak mau bikin cupping, tapi the idea is gue brew kopinya dulu, batch brew, habis itu ya udah tinggal tuang aja. Jadi minimize risk orang sharing cup lah, apalah gitu-gitu. Jadi nah pas orang udah coba, kita bakal mulai jualan itu di tanggal 20 November juga. Jadi orang bisa langsung beli first come first serve basis aja sih sebenarnya. Dari 7 ton itu ya udah duluan aja mau berapa banyak gitu. Itu di luar yang starter pack-nya itu beda lagi. Jadi kan orang kemarin udah ada MPO. Iya. Kalau MPO ini ya dia udah dapet lot yang secure buat dia karena dia udah commit, udah bayar duluan, belum nyobain kopinya aja udah bayar gitu kan. Jadi mereka dapet kopi yang nggak ada di si sample pack ini. Oh, terpisah berarti koleksinya juga ya? Iya, jadi buat mereka misalnya mereka udah, oh gue mau 30 kg senja gitu kan. Ya udah kita bikinin khusus buat mereka emang 30 gram senja, lotnya mereka lah gitu. 30 oh ya kilogram. 30 gram ketikit banget ya. 30 kilo. Pikolot namanya. Pikolot. Bukan nano lagi. Pikol ya. Jadi si 30 kilo ini kan berapa tuh? Sekitar 100-an kilo cherry gitu kan. Ya udah kita batch waktu kemarin di farm 100 kilo kita adain ini buat coffee shop ini. Nah, yang 14 lot ini emang buat general public aja yang belum PO. Gitu. Itu PO-nya dari IT langsung? Ya, kalau PO sih IT. Yang si catur collection pack ini juga dari IT. Jadi kita beneran lu cuma menggelar cupping, iya, tetap transaksi gua tetap mau, si IT semua ya, apapun itu ya. Mau ada duit masuk keluar yang dari catur collection ini melalui SSG lah gitu. Kedepannya nanti dengan pertambahan koleksi kopi ini, tadi lu bilang Sumatera, itu nanti catur akan berubah kan atau tetap catur? Tetap. Jadi that's the idea gitu. Nah, kayak misalnya lu beli catur tahun 2020 sama catur 2023, yang namanya Kamala ya rasanya begitu, gitu kan. Yang namanya Bumi ya rasanya akan tetap begitu. Maupun dari Sumatera maupun dari mana rasanya spektrumnya akan mirip. Kalau dia fruity ya masuknya ke Kamala. Kalau dia rasanya earthy tapi acidity-nya bagus masuknya ke senja gitu kan. Jadi orang nih kalau mau beli dia udah nggak terlalu pusing harus cup atau harus nyobain kayak nggak yakin kira-kira kopinya kayak gimana. Dia udah bisa beli, oh yaudah gue mau aja beli langsung Bumi 200 kilo. Jadi the idea kayak kalau lu di industri wine lu udah tahu Chardonnay dari South Australia rasanya kayak gini, walaupun winemakernya beda ya rasanya spektrumnya mirip-mirip gitu kan. Atau kalau beli Pinot Noir dari Victoria ya rasanya juga nggak bakal jauh-jauh banget bedanya gitu. Ini menarik sih idenya emang. Jadi bisa kalau kita kebingungan, misalkan kalau misalkan jual dari kopi karena daerah sebutnya sembarang adalah Jawa Barat, tiba-tiba lagi nggak bagus atau nggak sesuai keinginan kita, kan bingung tuh kalau jualnya berdasarkan nama ya. Iya. Misalkan Jawa Barat pasar panen A. Kalau sekarang kan bisa dari mana aja sebenarnya. Yang penting spektrum ya. Karena emang kan gua adalah ini bukan cuma sekedar kopi kompetisi, tapi kopi yang bisa dipakai di kafe gitu kan. Kan kalau kita bilang house blend A lah, profil rasanya kan gitu tuh. Mau bulan Januari, Februari, Maret atau Desember kan rasanya harus begitu. Terus kalau kayak tadi dulu bilang, misalnya tiba-tiba satu daerah ini panennya berubah, rasanya beda. Kalau komponen utama si blend itu udah ada tulisannya gede-gede dari daerah mana kan orang pusing gitu kan. Iya, kayak, sering gitu. Iya makanya kan, ya sama gue juga dulu waktu kerjaannya QC di Common Grounds, pusing gitu kan kayak waduh gue harus cari Sumatera karena udah keburu gitu kan, kayak Sumatera yang misalnya semi wash gitu. Gue harus semi wash yang rasanya mirip sama kayak semi wash gue yang tahun lalu kan agak susah. Sedangkan kalau lu bilang Bumi, terserah mau Bumi dari mana. Yang penting Bumi karakternya. Iya. Jadi sebuah mitigasi yang baik ya, Pak. Langkah preventif. Iya, kalau misalnya lu mau buat blend, kalau mau jadi single origin pun tetap bisa traceable karena ya udah tinggal buminya dari mana atau kamalanya dari mana gitu. Jadi ya mudah-mudahan bisa ngejebatanin antara dunia kompetisi dengan dunia kopi yang beneran gitu kan. Karena
kalau secara volume gitu kan ada, secara rasa udah dibuktiin tahun ini gue menang pakai kopi dari Flores yang ada di Kamala Collection itu. Jadi mestinya sih mudah-mudahan itu menjembatani si problem itulah. Ya, semoga ini juga bisa menjawab tadi ya kegelisahan lo ya, kalau setiap ada kompetisi juara kopinya langsung gaib gitu ya. Kayak brand sebelah gitu kan, kalau handphone kan langsung gaib gitu ya. Ya gue juga salah satu culprit yang salah gitu. Maksudnya dulu kan juga gitu, kayak kompetisi ya orang boleh beli kopi apa aja gitu kan, yang orang namanya kompetisi lu pengen menang kan, nyari nyusahin hidup sendiri gitu. Terus penggemar juga pengen nyobain kopi juara kan, nggak ada ternyata kopinya. Itu dia, itu yang paling nyebelin sih sebenarnya. Ya main gaib jadinya kan. Iya, nah ini lu pengen menjawabnya supaya tidak gaib lagi gitu ya. Benar, iya. Tapi itu keluhan yang paling mendasar emang Mbak Maria. Atau kalau setiap ada juara, kita pasti mau nyobain dong kopinya. Kita pengen tahu juga, itu kan hasil jeripayah seseorang juara gitu ya. Tapi selalu nggak ada kopinya. Bisa publik kan juga, kan banyak publik ini ya. Tentu nggak harus semua gitu. Cuman di luar katanya teman deket gitu, pelanggan umum datang pasti entah kehabisan atau emang sedikit stoknya gitu kan. Nah, karena ini ada semangat kopi kompetisi, biasanya kan identik nih. Harganya tinggi. Lu bisa cerita harga lu berapa? Atau saat ini atau belum? Yang paling mahal 198.000 per kilo berapa gitu. Itu yang funky pasti ya? Iya, yang Kamala. Itu udah yang paling mahal ya. Jadi ya itu mahal karena emang prosesnya lebih jelimet gitu ya. Jelimet, lebih tedious, jadi emang harganya lebih mahal. Waktunya juga panjang. Waktunya iya, sebenarnya waktu prosesnya sama. Waktu keringnya kalau natural yang susah gitu kan. Kayak kalau wash biasanya seminggu kelar, natural 3 minggu. 3 minggu kan berarti lu labornya tambah 2 minggu gitu kan. Itu yang bikin mahal sih sebenarnya. Belum kalau hujannya panjang gitu ya. Iya, jadi itu yang bikin mahal. Tapi itu yang paling mahal gitu, kayak 198.000. Kalau yang punya roastery tahu itu harga yang sangat affordable gitu ya, dibandingkan dengan ya mungkin untuk ukuran kopi secara offering di cafe saingannya banyak. 198 tuh lu bisa dapat Ethiopia gitu kan. Tapi untuk good Indonesian coffee yang available dengan kuantitas yang banyak, jarang yang harganya segitu. Kayak biasanya kompetisi berapa coba budget kopi kompetisi? Mahal-mahal iya. Kayaknya tahun ini kopi gue paling murah di kompetisi. Yang Bumi berapa, Mik? Bumi paling murah Bumi kah? Iya, kalau nggak salah sekitar 110 atau 120 gitu. Jadi goal kita adalah selalu bisa offer kopi ini gimana caranya masih bisa viable di coffee shop. Kan coffee shop kayak di Jakarta lu filter coffee kalau yang lokal berarti 40-60 ribu. Kemarin gue dari Jogja 1 cup 15.000. Gimana sih? Gimana lu bisa jualan kopi 15.000 sekap kalau green beans-nya 300.000 gitu. Jadi kita lebih mikirin itunya sih, dan itu yang gue lumayan kebantu sama IIT karena mereka punya insight itu kayak customer kita roastery cuma mau bayar mentok segini. Jadi mau nggak mau kita harus muter otak tuh. Jadi biar si kopi koleksi catur ini juga bisa diserap berbagai daerah gitu ya. Yang harga jual juga berbeda-beda soalnya kan. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan kalau secara hitung-hitungan masih sustainable sih. Ya karena volumenya gede gitu kan. Kalau volumenya dikit ya segitu nggak sustainable. Makanya kita mau cari that balance antara kopi enak, available, banyak gitu kan. Ini starter pack-nya tadi gue lihat ada gelas. Oh iya. Itu bisa lu cerita kenapa ada gelas? Ini kayak inget candaan dulu gak sih? Beli ini dapat piring. Oh iya. Dapat gelas ya kan? Anak-anak kopi soalnya beda dong. Itu awalnya mulainya bercandaan. Jadi waktu itu IIT ngeluarin cupping spoon baru bulan Mei. Gue kayak zaman sekarang siapa yang pakai cupping spoon bro, kayak nggak boleh sama sih kan. protokol kan. Kalau mau bikin cupping cup gitu kan. Terus kayak masih pikir bener juga karena selama ini kalau cupping setelah COVID ya kan kebanyakan kita pakai gelas sekecil-kecilnya mungkin 120-an mili, 100 mili gitu kan. Sedangkan kita masukin cuman 1 sendok. Jadi secara sensasi rasa itu beda banget antara cupping pakai sendok sama gelas yang biasa kita pakai. Sedangkan si gelas yang kita pakai ini itu dari botol upcycle, jadi dari botol bekas dipotong, cuman muat 40 gram air. Jadi masukin 1 apa 2 cup, 1 apa 2 spoon itu pas diseruput apa pas diminum itu
sensasinya mirip dengan kalau pakai sendok. Jadilah kayak ya udah kita jadiin produksi aja sekalian banyakkan supaya orang-orang ini yang nyobain kopi kita bisa nyobain ya sama kayak yang kita nyobain gitu. Kadang cupping yang enak tuh bunyinya juga tuh Mik, mempengaruhi juga kan. Kayak makan keripik semakin renyah juga kan. Kriuk-kriuk nah semakin nyedotnya kencang tuh kan. Kalau gelasnya nggak mendukung berbunyi gitu kan ya. Itu dia sih, jadi kayak kita juga nyobainnya gitu kayak ini bisa diseruput sampai keras banget ya gitu. Jadi dari beberapa banyak gelas yang kita coba akhirnya kita pilih si bekas energy drink. Gelas lu ini bisa nih bunyi berarti ya? Bisa bunyi. Kalau yang biasa nggak bunyi kan? Pengaruh itu ada pengaruhnya loh, lumayan loh. Bunyi nggak bunyi. Tinggi gelas Iya. Pengaruh banget ya. Karena sebenarnya tadinya gue nggak terlalu mikirin gitu, tapi pas mulai research into this cup, ya kita nyoba yang materialnya sama tapi lebih tinggi misalnya, atau yang lebih rendah, itu beda banget. Oh, cover harus bunyi. Kalau nggak bunyi nggak sah itu. Beda nanti rasanya, karena kan tuh pengaruh banget kan ke rasa. Apa psikologis juga kan? Kurang afdol ya kalau saya. Jadi itu setiap starter pack itu dapat gelas itu. Ya, setiap starter pack dapat gelas dan kita lagi order lebih banyak supaya kita bisa jual gelasnya doang. Sendiri aja gitu gelasnya. Ya takutnya nanti jangan-jangan yang laku gelas loh Mik. Oh iya. Nanti Ya, SS yang penting cuan. Iya, SS ntar bukan green bean ini kan trader tapi gelas trader kan. Sekarang apa aja dijual. Lagi pandemi apa aja dijual lah. Nah terkait pandemi itu akhirnya gimana tuh kan interaksinya jadinya nggak sefleksibel sebelumnya gitu kan. Apalagi kan rencana ini lu 2 tahun lalu kan, terus pas mau diwujudkan COVID gitu kan. Seperti semua orang gitu punya banyak mimpi-mimpi pada 2020 ini kan mau nggak mau jadi ada gimana gitu ya. Penyesuaian. Iya, challenging banget sih. Jadi waktu kita lagi mau atur untuk panen, kan biasanya gampang lu tinggal terbang aja ke sana gitu. Yeah. Ini nggak boleh terbang satu. Terus kedua, mau zoom pun kadang-kadang susah karena internet belum tentu ada. Ya, sinyal di kebun. juga. Iya kan. Ya mungkin kalau kayak Karana gitu kan dia di Bali ya. Oke lah network. Tapi Flores, Jawa Tengah belum tentu ada gitu kan. Di Gunung Merbabu apa di Gunung di Manggarai mana ada gitu kan. Jadi bikin kita kreatif sih. Jadi yang awal-awal kita bikinin si fermentation guide itu dalam 2 bahasa, Inggris dan Indonesia, karena kebetulan dibutuhkan juga sama GI set requirement-nya. Jadi kita tektokannya gitu dulu tuh untuk early harvest. Jadi mereka coba dulu cuman lot kecil yang cuma 1 kilo 2 kilo, cuman sekedar bisa. Habis itu zoom, kita kirim si kayak pH probe, temperature probe, yang alat-alat gitu kita kirim dari Jakarta. Fermentation starternya awalnya juga kita kirim pakai cooler box gitu sama gabak yang buat ASI itu. Oh iya. Ice bag ya. Iya, ice bag dibungkus sama aluminium foil gitu kan, dikirim biar awet. 2-3 hari nyampe masih dingin gitu kan. Karena kan bakteri itu kalau makin panas kan dia makin reproduksi makin banyak gitu kan. Biar dorman nih berarti. Iya, jadi kita dinginnya supaya dorman gitu kan. Di sana tinggal di jam start lagi lah pakai air hangat gitu kan. Jadi gitu, awal-awal waktu sekitar bulan Mei kita kayak gitu. Habis itu untungnya udah bisa travel lagi. Tapi kita nggak naik pesawat. Jadi kita jalur darat. Akhir Juni kita jalur darat sama air gitu ya. Sama naik ferry ya. Iya. Lumayan 4.000 km sekitar 4.000 km lah. Cuman yang Flores kita akhirnya mau nggak mau terbang karena setelah dihitung-hitung risk factornya lebih risky kalau naik ferry. Jadi waktu itu kan kita ke Jawa Tengah nih, gampang kan. Dari Jakarta ke Semarang tuh 5 jam naik tol, gampang banget. Semarang ke Salatiga cuma sejam, terus kita base-nya di Salatiga, habis itu kita tinggal ke Merbabu, ke Banjarnegara tuh deket-deket lah. Dari sana kita ke Surabaya dulu. Tadinya mau ke Bali, nyebrang kan. Tapi setelah kita lihat jadwal ferry ke Flores, itu dari Jawa ke Flores itu 36 jam. Nah, itu 36 jam kan nggak mungkin di mobil doang. Ya mesti keluar. Jadi kayak secara risk tuh lebih tinggi risknya kalau di ferry 36 jam dibanding terbang berapa jam? 2 jam ke Flores nyampe. Dan kalau terbang kan semua orang udah di rapid apa. Jadi kayak masih
masih lebih aman lah gitu. Jadi gue travel berdua, gue sama ada satu orang dari IT. Ya udah kita parkir di Surabaya, terbang ke Flores. Kebetulan di Flores mereka udah lockdown dari lama, jadi udah nggak ada active case lagi. Ya kita nyampe di tes dulu gitu kan. Habis itu di sana 10 hari balik Surabaya, nggak ketemu orang, nggak kemana-mana karena Surabaya black zone. kita beneran nggak berani nginep loh, kayak wah gila, lumayan ini ya, karena apa ya, kayak Horor berarti ini. horor juga karena itu masih bulan Juli tuh, di tengah-tengah ininya lagi naik-naiknya lagi ya. naik-naiknya gitu kan. Abis itu naik ferry ke Bali. Kan ferry dari Jawa ke Bali cuma 45 menit dari Banyuwangi ya namanya. Iya benar. Iya, Banyuwangi kan. Abis itu udah deh balik dari Bali langsung ke Jakarta 16 jam. Lumayan sebulan 26 hari di jalan. Udah lama banget kayak ya. nonton film zombie ya. Keluar takut. Iya. Lumayan kayak kalau mau keluar aja tuh kayak Cepat langsung gitu. Iya kan, karena kita dari daerah kota ke daerah pedalaman yang nggak banyak kayak sebenarnya, karena nggak ada orang yang travel gitu kan. Tapi kan lu nggak mau jadi penyebab carrier kematian gitu ya, membawa ratusan orang gitu. Jadi kayak mana juara lagi kan ya. Wah, juara membawa malapetaka kan repot nanti. Tapi itu apa ya, kayak cuma bisa dialamin tahun ini doang gitu. Tahun depan kalau suruh ngulangin nggak mau gue naik mobil. Cukup sekali ya. Cukup sekali. Males banget 26 hari di mobil. Karena ketidaktahuan kayaknya itu. Atau udah buntu ya nyobain. Iya, karena ya gitu, maksudnya namanya kopi, COVID or no COVID kan panennya tetap jalan. Iya. Dan ini tahun pertama, petani-petaninya belum tahu banget gitu kan, kayak, dan kebanyakan apa ya, decision making proses tuh kalau di pas fermentasi itu ya harus detik itu saat itu juga gitu kan. Kayak kadang-kadang kalau pakai Zoom nggak apa ya, tetap nggak bisa ya, lu nggak bisa nyium bau kopinya kira-kira baunya udah off nih, walaupun angkanya bener, tapi kalau baunya rusak kan lu tetap harus angkat gitu. Ya, Iya. sulit Yang juga gitu-gitunya yang nggak bisa digantikan dengan teknologi ya. Belum. Kita nggak tahu ke depannya kan. Udah tadi ada mitra lokal tadi ya, yang Ya, kayak, untungnya ada mitra kayak lokal. tuang Benar-benar. dan sebagainya, jadi lebih ngebantu banget. Nah, terkait ini Mik, kan sekarang kopi ini biasanya penggunaannya secara umum dua lah ya, filter dan espresso. Bukan berarti nggak ada yang lain, cuman nah kopi seri Catur lu ini itu bisa cocok semua tadi tujuan espresso dan filter, atau ada yang nanti ini sangat lebih cenderung espresso dari sisi lu ya, bukan dari segi pembeli. Pembeli kan kalau udah beli mah bebas mau diapain terserah dia ya. Tapi kalau dari lu sebagai produsen atau yang produksi, itu lu mau apa, emang mengarahkan lu kalau mau espresso pakai yang seri Catur misalkan, seri Bumi misalkan, atau Kemala atau Senja, atau bagaimana Mik? Ada, maksudnya kayak rough guideline gitu ya, kayak kalau Bumi mau jadi espresso apa filter pun boleh, tapi rasanya kan dalam tanda kutip biasa-biasa aja gitu kan, karena emang itu di-develop untuk masuk ke price point tertentu dan profil rasa tertentu supaya cocok jadi house blend, atau jadi yang kepikiran gue tuh jadi filter tapi di Jepang gitu, karena orang Jepang suka profil rasa yang kayak gitu kan, kayak Indonesia banget gitu kan. Kalau untuk kompetisi, untuk milk beverage misalnya Kamala cocok banget gitu kan, funky, fruity, kena susu ya enak gitu. Yang si Senja dan Pucuk ini yang bisa dimain-mainin antara espresso dan filter sebenarnya. Tetap ada panduan gitu ya? Ada panduan, tapi ya kalau bilang orang mau ngapain terserah dia gitu kan, kayak bukan berarti kalau kopi funky jadi espresso nggak enak. Bisa aja kalau emang suka. Kalau kasih bokap gue sih nggak bakal suka. Dia selalu bilang kayak kopi-kopi anaerobic natural tuh kayak tong sampah kan. Atau truk sampah lewat gitu ya? Baunya ninggal kan? Mau dikasih geisha tapi anaerobic natural tetap aja dia nggak suka gitu. Karena ya at the end of the day kan masih preference orang. Ya selera ya, preferensinya Iya. beda-beda. Sejauh ini pembeli lu dari daerah mana aja? Masih kebanyakan dari Pulau Jawa lah, yang pre-order ya, kan kita belum Iya, pre-order. Yang pre-order sih kebanyakan dari Pulau Jawa. Untungnya nggak cuma dari Jakarta doang, jadi ada yang dari Bandung, yang dari Semarang, Jogja gitu. Jadi lumayan sih diversity-nya lumayan dapet. Mungkin karena price point juga kali ya. Maksudnya kayak orang kalau misalnya
knock on wood nggak enak pun mereka risknya nggak banyak gitu kan. Harga segitu ya udah kayak nggak sampai berapa tuh yang kemarin Vinca Sofia 1.500 per pound gitu kan. Kalau kayak gitu kan lu mau PO juga belum nyobain juga kan. Iya kan, kalau ini kan ya belum nyobain pun udah pernah nyobain kopi-kopi mungkin yang sebelumnya gue pernah proses juga kan udah ada benchmarknya gitu kan. Atau saya percaya juga gitu ya. Ya beruntungnya sih ada orang-orang percaya lah sama lu. Padahal juga kayak ya itu setengah iman setengah main-main lah. Kalau ngeliat posisi SSG di tengah pemain lain bagaimana lo ngeliatnya kan? Saya green bean trader juga banyak ya. Itu nggak hanya kayak IT, SSG. Lu ngeliat itu ke depannya gimana, Mik? Itu untungnya kenapa kita bukan trader karena kalau saingannya sama trading houses lain sih udah gila banget gitu kan. Ada kalau di Indonesia ada YT, terus kalau di Singapura ada Yang In misalnya, atau ada Counter di States ada Nordic, itu kan udah gede-gede banget. Jadi kalau secara direction sih kita pengennya SSG ini dikenal sebagai prosesor. Jadi bukan kita yang trade, bukan kita yang distribute, prosesornya aja intinya. Prosesornya aja. Jadi kita spesialisasinya emang di Indonesian coffee. Tapi yang kayak tadi gue bilang, ilmunya ini bisa diterapin kalau misalnya ada petani di Vietnam apa di Kambodia pengen coba cara kita, ya udah ngikutin aja fermentation guide-nya. Kebetulan salah satu bentuk accountability dari GIZ ini kita harus bikin video juga. Jadi kita bikin video setengah jam detailing kayak lu harus stepnya gini. Itu ntar bakal diupload di YouTube jadi semua orang bisa lihat. Jadi kita sih termasuk bumbu rahasianya kah? Bumbu rahasianya enggak. Tapi step-stepnya dikasih tahu. Jangan bocor nanti. Iya, jadi bumbu rahasianya ada NDA-nya. Jangan-jangan nanti kedepannya bukan SSG bukan prosesor, tapi penjual bumbu. Penjual bumbu. Itu salah satu nggak sih kalau cuannya kan? Itu salah satu yang kita pengen jadiin bisnis juga karena sekarang kan banyak yang beli yeast kan, beli ragi gitu kan dari luar juga kan. Ya kita pengen bikin semacam kayak gitulah. Jadi kalau banyak sekarang kan yeastnya antara champagne yeast, beer yeast, yeast untuk roti gitu kan. Ini kita mau isolate nih yang kira-kira cocok untuk kopi. Itu yang mana ntar mudah-mudahan sih bisa kita jual. Tapi itu sih salah satu aja gitu ya. Itu salah satu direction, tapi itu nggak bakal dalam waktu depan. Itu banyak researchnya kan. Tapi ya mungkin kalau ada yang dengerin pengen invest. bisa ya. Soalnya sekarang kan emang tadi ya kopi eksperimental ini kan lagi emang diminati nggak hanya dari sisi konsumen atau hilir, tapi hulu juga mulai meminati gitu. Akhirnya pakai ragi pun udah jadi sesuatu yang jamak sekarang. Walaupun nggak semua, tapi udah mulai kayak akrab gitu ya, jamak gitu. Proses juga. Ya boleh tuh, Mik. Iya, kebetulan kayak buat investor tolong merapat ya. Kita pakai ragi yang paling standar, Saccharomyces cerevisiae kita ada gitu kan. Tapi kita pakai jenis-jenis ragi yang lain juga yang si microbiologist kita tahu ini kalau diinteract sama kopi kira-kira cocok lah gitu. Jadi ya ini kita lagi masih diproses nentuin yang mana yang cocok, baru ntar kita produksi. Mudah-mudahan bisa dijual juga. Karena lumayan ngebantu kan, itu maksudnya kalau orang yang antara mau kompetisi atau petani di mana nggak yakin sama dirinya sendiri, mereka pengen coba, ya kenapa enggak gitu kan. Ini dari obrolan panjang kita nggak pernah kesebut nih salah satu kata sihir. Kalau biasa orang jual kopi kan, specialty. Lalu nggak nyebut dari tadi, kopi gue specialty bro. Ya kan dari tadi nggak ada kan ucapan kata specialty. Gue pengen lihat, kira-kira lu bagaimana memposisikan diri lu di konteks specialty coffee ini, catur collection ini? Atau lu nggak peduli aja gitu? Bukannya nggak peduli ya, maksudnya kok si catur ini secara SCA ya specialty, nilainya di atas 80, nggak ada defectnya gitu kan. Tapi sisanya sih ya kok maksudnya enak tuh relatif kan. Ya buat gue ini menarik gitu loh. Semakin lama orang yang memproduksi kopi juga udah mulai meninggalkan dulu kan apa ini specialty. Tanpa cerita lebih lanjut apa sih gitu kan. Kalau kan dari awal udah mau cerita gitu ya. Makanya gue baru menyadari bahwa tidak ada kata specialty disebutkan ini. Ini menarik lah ya kan. Iya, suatu babak baru. Iya sih, karena specialty tuh sekarang udah jadi term yang terlalu besar gitu kan, kayak udah bukan represent angka lagi, tapi represent culture juga gitu. Kayak
mungkin kalau kafenya di Jakarta Selatan punya mesin 2 grup merek Itali, lu bisa bilang specialty padahal jualannya bukan kopi specialty gitu kan. Jadi atau third wave gitu kan iya, third wave gitu kan, kayak sekarang kita udah nggak tahu wave keberapa gitu kan. Jadi ya gue sih do my own thing lah gitu, kayak maksudnya ya pasti jual kopi kan harus enak, harus nggak ada defectnya gitu-gitu. Itu udah apa ya, mandatory lah ya. itu udah mandatory, itu udah sesuatu yang udah given gitu, kayak lu gak usah sebut pun ya orang harusnya tahu. begitu kerjanya. Iya, tapi ya nggak terlalu terpaku ke si definisi itulah. Nah ini menarik tetap. Iya juga ya, gue juga gak pernah sadar ya, kan? sampai lu sebut lu kayak iya juga ya. Mungkin karena apa ya, kayak di otak tuh kayak ya pasti specialty lah. Makanya kadang kita kan kalau udah emang begitu kerjanya kenapa harus digembar-gemborkan gitu ya. Namanya cari bahan ya yang tanpa cacat, tanpa apa ini gitu. Tapi mungkin juga karena background gue bukan green bean trader gitu kan. Kalau trader kan mereka ada robusta, ada commercial grade, ada high commercial yang adalah specialty sebenarnya, ada yang competition grade lah gitu. Kalau gue kan kayak ya yang ini rasanya begini, yang ini rasanya begini, yang ini rasanya begini. Kalau pakai kompetisi ya kemarin menang gitu kan. Jadi kayak apa ya, nggak mau terlalu terpaku aja gitu. Ini pertanyaan pamungkas juga ini, konteksnya sesuai banget soalnya. Mungkin pendengar kita ada yang bertanya, ada nggak sih seri ini yang buat kopi susu, es kopi susu? Kopi susu sih bisa-bisa aja, maksudnya nggak menutup kemungkinan kayak di Common Grounds. Ya mungkin gue bias Common Grounds, tapi es kopi susunya pakai blend dia yang biasa, Cloak and Dagger sama Flora Technica. Ya harganya nggak 18.000, tapi maksudnya sesuai gitu kan. Dan menurut gue sih untuk price range dari 120 sampai 190 per kilo itu masih masuk ya untuk kopi susu. Kalau dari lu, Bumi kah salah satunya yang bisa misalkan, bang, gue pengen nih bang kopi lu yang bisa, kan kadang gitu orang pada pusing, bang buat es kopi susu yang mana yang cocok? Yang Bumi sih pasti ya, karena siapa tahu bisa membantu satu kontainer. Bener. Bener juga. Jadi kita si Bumi ini emang di develop supaya rasanya itu nggak terlalu gila-gilaan gitu kan, supaya harganya masuk. Kedua juga kalau dicampur susu, campur gula itu masih oke lah gitu. Kalau kopi terlalu funky dicampur aneh-aneh kan juga rasanya, satu jadi aneh, rasanya nggak enak. Kedua juga sayang, ngapain lu beli kopi mahal-mahal untuk dicampur gitu kan, ya cari aja yang murah. Tapi at least ini bisa apa ya, next generation kopi susu lah gitu. Kayak kan sekarang orang udah mulai pindah nih, es kopi susunya udah membaik gitu kan. Orang udah nggak mau robusta semua lagi, udah mulai antara blend atau 100% Arabica gitu kan. Jadi mudah-mudahan sih ini bisa meng-cater si market kopi susu ini gitu, karena ya itu volume yang bisa gede, apalagi kalau bukan kopi susu. Iya makanya kan. Sebetulnya bisa 2 kontainer, 3 kontainer. Bisa beli tangki stainless. betul. Buat es kopi susu. Oke Mik, harapan lu terhadap Catur Collection ini apa? Gue sih honestly ya, ya kalau laku semua untung, cuan. Tapi kayak harapannya sih mudah-mudahan si ilmu yang gue bakal share ini, yang honestly gue agak deg-degan, agak nervous juga karena apa ya, kayak biasanya kan ilmu ini nih competitive advantage gitu kan. Ya gue suka lumayan sharing ilmu, tapi belum pernah yang beneran kayak nih gitu kayak di videoin gitu. Iya. Mudah-mudahan sih ini ngebuka mata orang bahwa satu, industri kopi itu kita selalu, yang bikin industri kopi itu menarik kan karena sense of community-nya itu kan, kayak orang selalu ngebantu nih sesama, walaupun sama-sama jualan kopi tapi mereka ngebantu sama-sama satu sama lain. Gue pengen supaya orang-orang lihat kayak dengan ngebuka sharing informasi ini kita bisa majuin industrinya sama-sama, yang akhirnya ngemajuin livelihood orang sama-sama, mulai petani, customer, trader, prosesor, barista. Dan mudah-mudahan gara-gara itu ngebuka floodgate di mana Indonesian coffee itu bisa apa ya, secara kualitas tuh naiknya bisa eksponensial gitu. Karena ya gue juga tahu ini kan gara-gara belajar dari Jameson, misalnya dari Panama atau dari Datera dari Brazil. Mereka dengan cuma-cuma ngasih ilmu gitu, ya udah ini gue balikin aja gitu ke publik kan. Jadi mudah-mudahan gara-gara sharing of information ini kita bisa sama-sama majuin industri kopi itu.
di Indonesia, dan ya tiap orang punya ininya sendirilah, money pot-nya sendiri gitu. Untungnya sendiri kan udah ada jalannya sendiri gitu. Gue pikir nanti keberhasilannya salah satu indikator adalah Miki buka kelas bikin starter. Ya. Bisa lah Ya, satu indikator. Berarti orang pengen starter A, starter B gitu. Bisa juga. Jadi tapi udah itu nggak pakai panjang sih. pasca panennya apa, tapi starternya apa bro? Udah mulai gitu kan. Sebenarnya itu waktu awal banget ya. Itu tujuan awal gitu kan. Kayak gue pengen, kalau gue pengen kopi rasa strawberry, gue pakai starter ini. Gitu. Tapi setelah ngomong sama si microbiologist, bisa nih. Tapi itu masih panjang jalannya, karena kopi itu bukan kayak wine yang habis dipetik, difermentasi di botol. Kalau kopi kan masih di roast lagi, habis di roast di resting dulu, habis itu lagi. Ya. Itu kayak variabelnya banyak. Tapi bisa. Cuman kita beneran harus banyak. Berarti lu juga harus mikirnya juga lengkap banget ya. Iya, mulai dari jadi kita mesti cara roastingnya gimana, seduhnya gimana gitu ya. Kita mesti punya sampel yang banyak untuk bisa nentuin nih, misalnya si bakteria A itu ada waktu dia di tanaman, ada waktu dia di fermentasi, masih ada waktu dia di roast, masih ada waktu dia di ekstraksi. Kalau ada terus berarti kan emang si A itu rasanya begini gitu kan. Maksudnya kalau rasa itu kan cuman chemical composition, nah itu bisa di pinpoint lah di lab gitu. Cuman isolasinya itu yang susah. Oke, Mik, terakhir nih buat pendengar mungkin yang mau datang nanti ke acaranya, lu bisa ceritain kapan acaranya lagi gitu ya, lebih rinci jam berapa atau apa gitu. Terlepas nanti ada terkait perubahan peraturan dari pemerintah DKI. Jadi acaranya mestinya sih Oktober, cuma kita mundurin jadi 20 November. Itu jam 9 di Sosobut di kantor kita. No, Miki orang pagi soalnya jam 9 baru ingat gua. Wah, belum bangun nih gua, repot nih. Kan ngopi. Jam 9 itu di sini. Jadi secara partikular gue belum tahu nih gimana cara ngatur RSVP-nya. Tapi udah pasti ada di YouTube live. Jadi, ada live-nya yang nggak bisa datang pun bisa at least nonton kita tuh ngomongin apa. Kita bakal undang petani sih, si prosesornya Mitra ini, tadi ya. mitranya. Kebanyakan dari mereka sih nggak mau datang, jadi bakal melalui online call. Habis itu mereka bisa ceritain lah pengalaman mereka gimana, sama tentang kopinya mereka gimana. Habis itu idenya sih kalau yang kebetulan datang di sini mereka bisa nyobain kopinya sama-sama. Tapi kalau yang nggak bisa beli si sample pack-nya ini duluan. Kalau masih ada sisa gitu ya. Kalau masih ada, kita cuma rilis 100 loh soalnya. Ya kalian takutnya datang borong semua kan, Mik. Gitu. Oke, Mik, ada yang mau tambahin? Enggak lah kayaknya. Udah banyak banget ngomong. Bocor semua kayaknya nih rahasianya. Gimana? Belum. Bakal bocor anyway. Bumbu belum disebutkan. Belum. Iya dong, gotta keep something for myself. Semuanya di. Berarti kita tunggu kelas membuat bumbu dari Miki nanti. Bikin micin ya. Gak cuman air doang sekarang yang dimicinin. Oke, baik Miki, terima kasih atas waktunya untuk bicara dalam podcast Bincang Kopi. Ya itu sekian dari kami, obrolan kami dengan Miki mengenai kerja terbaru mereka dalam koleksi Catur 2020 Catur Collection 2020, karena nanti 2021 akan beda lagi. Terima kasih Miki. Terima kasih banyak. Terima kasih telah mendengarkan Bincang Kopi. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.